Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjelaskan hal-hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya yang belum sempat saya jawab. Kali ini karena sebentar lagi saudara-saudara kita Muslim mau mengadakan Hari Raya Idul Adha, di mana saudara-saudara ini akan melakukan kurban akikah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa iman Kristen tidak mengadakan kurban? Nah, beberapa polemikus Muslim seperti Pak Donitan itu mengatakan bahwa kurban dalam Islam, yaitu akikah, itu dilakukan oleh Yesus pada waktu mengadakan kurban di Bait Allah. Ya, perlu saya koreksi. Yesus tidak pernah melakukan kurban secara pribadi, dia mengorbankan, sebab kurban itu tugasnya para imam yang hanya dilakukan di Bait Allah, bukan dilakukan di mana saja. Berarti kalau begitu tidak benar bahwa berbicara tentang kurban ini. Mengapa orang Kristen tidak mengadakan kurban? Di dalam Islam, kurban itu dilakukan sebagai suatu bentuk mengikuti cara-cara Ibrahim. Karena Islam mengaku bahwa ini adalah agama yang mengikuti agamanya Ibrahim. Oleh karena itu, Ka'bah itu pun akhirnya di dalam Quran dikatakan sebagai yang dibina oleh Ibrahim. Coba kita baca di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 sampai dengan 128 dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah, yaitu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim, maksudnya tempat berdirinya Ibrahim, itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir aku akan beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Artinya, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang Muslim. Berarti kalau gitu menurut ayat ini, Ibrahim dan Ismail itu adalah orang Muslim. Ya. Dan anak-anak cucu kami sebagai umat yang berserah kepadamu, ya. Muslim keturunan kami
umatan muslimat laka. Sebagai umat yang berserah kepadamu, bermuslim kepadamu. Jadi kalau begitu, menurut ayat ini, Abraham dan Ismail itu muslim dan semua keturunan Abraham berarti itu adalah muslim. Dan dengan demikian umat muslim mengatakan kalau begitu kami mengikuti jalannya agamanya Ibrahim, di mana Ibrahim pernah diuji oleh Tuhannya untuk menyembelih anaknya yang dalam tradisi Islam itu dikatakan sebagai Ismail, yang memang beda dengan tradisi Kristen di mana yang dipersembahkan adalah Ishak. Dan dikatakan bahwa Ibrahim ini dengan Ismail meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Berarti ya mungkin begini ceritanya. Menurut Al-Quran, Adam adalah yang pertama kali mendirikan Ka'bah itu. Itu dari Baitullah yang pertama yang dibangun oleh manusia untuk Allah adalah yang di Ka'bah itu. Coba saya baca ayatnya dari surah Al-Imran. Ayatnya yang ke-96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Bakkah atau Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi menurut Al-Quran kalau begitu Ka'bah itu dibangun oleh Adam karena itu sebagai Baitullah yang pertama. Lalu mungkin pada zamannya jadi rusak, dan ketika zamannya rusak lalu Abraham membangun kembali bersama Ismail. Dan di wilayah itulah, sekitar daerah itulah, dekat Baitullah itulah, maka atas pujian dari Tuhan, Ibrahim disuruh untuk membunuh atau menyembelih anaknya Ismail, lalu dilakukan di situ. Sehingga akhirnya umat Muslim melakukan kurban. Tujuannya untuk membuktikan mereka adalah mengikuti agamanya Ibrahim, mengikuti cara Ibrahim. Jadi itulah maknanya, jadi kurban ini adalah untuk meneladani cara Ibrahim berislam kepada Allah dengan mempersembahkan anak-anaknya. Itu menurut Islam. Ya. Nah, bagaimana menurut iman Kristen? Apakah betul kurban dalam Alkitab itu maknanya sama dengan kurban yang diajarkan dalam agama Islam? Tidak. Kalau dalam iman Kristen, kurban itu dimulainya dari Adam, bukan dari Ibrahim. Dan kalau ada kurban dalam Alkitab, itu bukan kurban mengikuti Ibrahim, mengikuti agamanya Ibrahim atau caranya Ibrahim, tidak. Ini ada kaitannya secara teologis yang jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar meneladani Ibrahim. Jadi kita melihat di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, bahwa Adam ditempatkan di Taman Eden. Dan diperintahkan di sana. Di dalam Kejadian 2 ayat 16. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak pernah makan buah itu, artinya tidak pernah melanggar, mereka tidak pernah mengalami kematian. Karena kematian diberitahukan kalau kamu memakan buah itu. Dan ternyata oleh bujukan iblis, mereka melanggar. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke.
Dua-duanya makan dan efeknya adalah kematian itu, benih kematian merasuk kepada mereka yang sehingga hidup mereka berakhir dengan kematian. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Ya, tadinya kamu supaya tidak mati, sekarang kamu jadi mati. Dan inilah upah daripada ketidaktaatan mereka, itulah upah dari dosa, dan itulah yang akhirnya disimpulkan di dalam kitab surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Itu kematian terjadi karena akibat pelanggaran, akibat pemberontakan, dan pemberontakan kepada kehendak Allah. Inilah intinya dari dosa. Padahal Allah sebenarnya bukan menciptakan manusia untuk mati. Makanya diingatkan, jangan kamu makan ini. Lah itu masuk. Berarti dia diciptakan bukan untuk mati. Sebab pada waktu engkau makan, engkau akan mati aja. Kematian hanya muncul ketika manusia itu memberontak. Nah, karena rencana Allah ini bukanlah supaya manusia untuk mati. Maka keterpisahan manusia dengan Allah yang digambarkan diusirnya mereka dari Taman Eden, Kejadian 3:24. Halau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, supaya manusia tidak bisa masuk ke dalam pohon kehidupan. Mengapa? Karena dia sudah dalam keadaan dosa. Sudah dalam keadaan dosa, kalau dia mau mengambil pohon kehidupan, jadi dia bisa hidup kekal. Tapi hidup kekal dalam keadaan berdosa. Nah, bedanya dengan iblis apa? Oleh karena itu dicegah oleh Allah supaya manusia ini tidak masuk ke dalam pohon kehidupan untuk mendapatkan hidup kekal. Sehingga dengan demikian mereka tidak menjadi makhluk yang jahat kekal seperti iblis. Nah, karena itu manusia sekarang berada di bawah kuasa kematian, terpisah dari Allah, dan juga menjadi mangsa daripada iblis. Kita baca di dalam Kejadian 14 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular iblis ini, personifikasi iblis ini dikutuk. Dia akan berjalan dengan perut, menjalar di bumi. Artinya aktivitas daripada iblis itu adalah terkait erat dengan bumi ini. Dia akan berkarya di bumi ini untuk apa? Teruskan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan. Di mana ada ular makan debu tanah? Apa makanannya ular? Kodok, tikus gitu kan? Kenapa ini ada ular berdebu tanah? Ya karena debu tanah itu adalah manusia. Jadi yang menjadi sasaran pekerjaan kejahatan iblis adalah manusia, dan karyanya adalah terlekat dengan bumi ini, sehingga iblis itu akan menuntut manusia untuk hidup secara duniawi. Filipi 3:19. Ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Terus? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Itu karena si ular ini jalannya nempel dengan tanah. Iblis ini menyebabkan manusia untuk selalu berpikir yang duniawi. Dan inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa menyatu kembali dengan Allah. Inilah keadaan kejatuhan itu. Manusia berada di bawah kuasa iblis, manusia di bawah kuasa dosa, manusia di bawah kematian. Nah, padahal kehendak manusia Allah itu tetap sama.
Yaitu apa? Jangan ada satupun manusia yang binasa. Dan kehendak Tuhan itu sama, semua manusia diselamatkan. Maka keadaan kejatuhan itu bukan kehendak Allah. Coba kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Makanya kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menakdirkan sebagian orang untuk masuk neraka, bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki orang binasa. Demikian juga dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kejatuhan manusia awal sampai mereka di bawah kuasa iblis, dosa dan maut itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu Allah memberikan jalan bagi manusia agar mereka bisa didamaikan dengan Allah. Yang dikatakan di dalam Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya. Terima kasih. Jadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Ini ada dua maknanya. Pertama, manusia terikat dengan sifat-sifat kebinatangan. Yang kedua, kalau ada kulit binatang yang dipakaikan kepada manusia, berarti ada binatang diapakan? Ada binatang disembelih. Kalau ada binatang disembelih, ada apa tercurah? Darah tercurah. Jadi kalau begitu, dengan adanya darah yang dicurahkan, ada apa itu kalau begitu? Ada korban. Nah, korban ini itu apa? Untuk menyatukan manusia kembali dengan Allah. Mengapa begitu? Karena Allah itu mempunyai dua sifat yang kelihatannya bertentangan. Sifat kasih, yang menghendaki dosa segede gunung pun diampuni. Sifat adil, yang menghendaki dosa sekecil semut pun harus diadili. Dua sifat ini tidak bisa bertemu. Yang satu menghendaki pengampunan luar biasa, yang satu menghendaki pengadilan yang luar biasa. Maka bagaimana supaya dua ini berjalan? Dengan jalan kurban. Dan kurban itu berasal dari bahasa Ibrani karab. Karab itu mendekat. Jadi kurban itu adalah alat yang mendekatkan. Nah, kata Ibrani ini sama dengan kata Arab, kurban juga. Dan kata kurban itu berasal dari kata karib juga, karib. Makanya dalam bahasa Indonesia kalau sahabat karib artinya? Sahabat karib artinya apa? Sahabat dekat. Jadi korban itu alat yang mendekatkan manusia dengan Allah. Caranya gimana? Melalui darah yang telah dicurahkan itu, lalu efeknya diterapkan pada manusia, maka itu simbol di mana keadilan Allah dinyatakan dengan penghakiman atau penghukuman terhadap dosa. Yang penghukuman terhadap dosa itu adalah kematian. Maka ada kematian, ada darah tercurah. Maka dikatakan tadi kan, upah dosa adalah maut. Maka agar dosa ini bisa dihakimi sesuai dengan keadilan Allah, maka ada darah tercurah.
Oleh sebab itu dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, maaf. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Kalau darah tercurah artinya manusia sudah dihakimi. Dengan demikian manusia yang sudah dihakimi ini sudah tidak dihukum lagi. Oleh karena itu ketika Adam diberi pakaian dari kulit binatang, berarti secara simbolik dosanya diampuni melalui dosanya dihakimi dengan darah tercurah. Adam tidak usah mati, berarti Adam menerima pengampunan, Adam menerima belas kasihan Allah. Jadi korban ini adalah cara untuk menghakimi dosa, tetapi juga untuk mencurahkan kasih Allah dan pengampunan Allah. Nah, sejak saat itulah korban selalu merupakan cara manusia sejak zaman Adam mendekati Allah agar dosanya diampuni. Dan ibadah itu selalu bertumpu pada korban. Coba kita baca zamannya Kain. Kejadian 4. Ya, Kejadian pasal 4 ayatnya 2 sampai 5. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kira-kira kenapa? Korbannya Habel diterima, korbannya Kain tidak. Karena Kain mempersembahkan bertentangan dengan perintah Allah kepada Adam. Mempersembahkan tanpa pencurahan darah. Sebab yang dipersembahkan apa? Hasil tanah. Maka tidak ada tercurah. Dan menurut Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan apa? Korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ada darah tercurah enggak? Ada. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dicontohkan oleh Allah kepada Adam. Ada darah tercurah. Demikianlah seterusnya sampai zamannya Nuh, korban ini selalu menjadi cara pendekatan manusia kepada Allah. Kejadian pasal 9 ke-20 dan 21. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemah-kemahnya. Pasal 8 ya? Ya. Enggak, pasal 8 ayat 20, bukan pasal 9. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Terus? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya, dengan dia mempersembahkan korban, dia mendapat pengampunan. Demikian juga Abraham. Ya. Kepada Kejadian pasal yang ke-12. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di seberang timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil. Ya, kalau dia mendirikan mezbah berarti ada apa? Ada korban. Ya. Jadi inilah korban-korban yang dilakukan sejak zamannya Adam sampai zamannya Abraham. Nah, pada akhirnya
makin mendekati makna sesungguhnya dari korban ini, ada peristiwa di mana Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya yang dapat kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke 22. Oke. 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Ya, di sini Abraham diuji dan dia menjalankan perintahnya Allah. Dan kita baca ketika terjadi ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Nah, inilah para bapak gereja melihat bahwa korban yang dilakukan Abraham atas anaknya Ishak itu gambaran daripada korban Kristus. Kenapa? Yang tadinya yang harus dikorbankan adalah Ishak, tapi oleh Allah diganti anak domba. Dan anak domba ini kepalanya tersangkut dalam belukar. Ini simbol ketika kepala Kristus disalibkan diberi semak diberi dari duri-duri, itu mahkota dari duri. Jadi korban-korban tadi akhirnya berpuncak pada korban tunggal yang Allah sediakan. Ini kan Allah yang menyediakan kambingnya kan? Bukan Abraham yang mencari kambing kan? Allah yang menyediakan. Maka korban yang akan dilakukan di dalam anak domba Allah yaitu Kristus. Nah, setelah zamannya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, model kurban ini tetap berjalan. Sehingga pada waktu itu belum ada imam. Kepala rumah tangga, bapak dari rumah tangga itulah yang mempersembahkan kurban pada zaman itu. Akhirnya Musa lahir dan terbentuklah bangsa Israel sebagai keturunan Abraham. Maka Allah memberikan peraturan kurban yang lebih rinci. Pertama, diperintahkanlah didirikan bait Allah. Yang kedua, diperintahkanlah ditabiskannya seorang imam. Dan imam besar dan orang-orang Lewi yang akan melayani dalam bait Allah. Dan inti daripada ibadah Israel ini adalah kurban. Ada 5 macam kurban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam Imamat pasal 1 sampai Imamat 7. Coba baca judulnya saja. Kurban bakar. Kurban bakar. Kurban sajian. Terus? Kurban keselamatan. Terus? Kurban penghapus dosa. Terus? Sudah. Ada 5 kurban harian. Di dalam bangsa Israel mendekat kepada Allah, harus ada kurban ini. Mengapa perlu ada kurban? Di samping kurban harian yang 5 buah ini,
yang menyembelih harus imam. Dibantu orang Lewi dan imam agung yang membakar nanti. Ya. Jadi ini bukan akikah karena dibakar. Akikah kan tidak dibakar, disembelih dimakan orang. Kalau korban dalam perjanjian lama itu tidak dibakar, tidak dimakan, tapi dibakar. Di samping korban untuk harian dalam pendekatan mereka kepada Allah, ada 2 korban lagi, yaitu korban perayaan Paskah. Coba kita baca Keluaran pasal yang ke-11. Tulah ke-10 diberitahukan. 11 ya, 12. Tentang perayaan Paskah. Perayaan Paskah, itu ada korbannya. Ada anak domba Paskah. Terus, ada korban hari raya pendamaian. Kita baca Imamat pasal 16. Hari raya pendamaian. Terus kan, ya hari raya pendamaian itu juga ada korban. Jadi di samping ada 5 korban harian, ada 1 korban sekali setahun untuk korban Paskah, dan korban sekali setahun adalah korban hari raya pendamaian. Nah, jadi kalau begitu jelas sekali bahwa korban-korban yang ada dalam Alkitab itu berbeda sekali dengan akikah yang dimengerti dalam agama Islam. Nah kalau gitu maknanya apa ini? Korban-korban itu diberikan. Kita baca Imamat 17 ayat 10-11. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Terus, mengapa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Artinya kalau orang kehabisan darah atau binatang kehabisan darah gimana? Mati. Maka dikatakan nyawa makhluk ada dalam darahnya. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepada. Nah, aku telah memberikan darah itu, dalam ini darah binatang, kepadamu sebagai pendamaian bagi nyawa. Pendamaian bagi nyawamu. Kenapa? Ya konsep tadi di dalam diri Allah ada dua sifat. Sifat apa? Sifat adil dan sifat kasih tadi. Terus. Karena darah mengadakan pendamaian. Darah mengadakan pendamaian. Karena dengan darah yang tercurah itu simbol daripada orang yang berdosa. Dosanya telah dihakimi. Dengan darah tercurah karena dosa sudah dihakimi, maka orang yang mempersembahkan korban tidak usah dihakimi, dia menerima kasih karunia Allah, dia menerima pendamaian dari Allah. Jelas? Nah, korban-korban ini akhirnya dinubuatkan akan digenapi oleh seseorang. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya yang ke-52 ayatnya yang ke-13. Ayat 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, ini ada namanya hamba Tuhan yang nanti akan datang. Itulah Mesias. Dan hamba Tuhan itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ebed Yahweh. Maka ini pasal ini dikenal sebagai pasal Ebed Yahweh atau hamba Tuhan yang menderita. Terus kan? Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Iya, karena dianiaya, digebukin pada waktu Yesus disalib. Dia orang Sanhedrin itu kan, ke mahkamah agama. Terus? Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya pun bukan seperti anak manusia lagi. Iya. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Iya. Terus kita baca ayat yang pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ayat 7 lah. Beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Nah, sama seperti binatang domba itu. Disembelih demi pendamaian manusia. Kenapa? Hamba. Nah, hamba ini merujuk apa? Merujuk kepada ebed Yahweh yang dalam Yesaya 52-53 tadi. Dia datang sebagai penggenap dari ebed Yahweh, hamba Tuhan yang menderita terus. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Nah, untuk memberikan nyawanya dengan mati di salib, seperti dia terang dua orang penjahat yang ada di kiri kanannya itu, terus. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Terus. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Teruskan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah itu kan berarti kalau dalam sistem ibadah Musa adalah binatang-binatang itu kan. Nah, ini ada orang yang disebut hamba Tuhan yang akan menjadi penggenap dari sistem tadi. Terus? Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, berarti dia hidup lagi karena sudah mati kok bisa melihat keturunannya. Nah, ini berbicara tentang dia akan mati dan bangkit. Jelas ya? Jadi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Musa tentang korban itu ternyata digenapinya di dalam diri hamba Tuhan yang menderita ini. Itulah sebabnya di dalam buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kapan? Waktu dia disalibkan. Domba perdamaian, hari raya perdamaian juga telah digenapi dalam Kristus.